Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang pajak penghasilan final. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Visit Suharti selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Baik, sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Natasha Nirvana sebagai moderator, Rena Yuniati sebagai pemateri pertama, Dinda Sefrinin Diana Soleha sebagai pemateri kedua, Hamim Hakiki sebagai pemateri 3, dan Sodiko Dwi Anggraini sebagai pemateri keempat. Adapun poin materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu pengertian, perbedaan, jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final, objek, dan tata cara pelaporan PPh Final. Langsung saja kami persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan final atau PPh Final. Adalah suatu potongan atas pendapatan tertentu di mana alur maupun proses penghitungan pajaknya telah dianggap selesai saat dilakukannya pemotongan, pemungutan, atau penyetoran sendiri oleh wajib pajak tersebut. Lalu selanjutnya menurut situs resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus 2009 145, pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final ataupun berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Ya, selanjutnya materi kedua ini mengenai perbedaan PPh final dan non-final. PPh final merupakan tarif yang pelunasannya tidak dikenakan kembali SPT. Namun sebaliknya, PPh non-final dapat diartikan sebagai tarif untuk penghasilan tetapi dikenakan SPT tahunan. Perbedaan yang pertama berdasarkan sistem hitung. Pada PPh final akan dihitung dengan secara langsung, sedangkan non-final dihitung secara tidak langsung. Yang kedua, dilihat dari tarifnya, PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2, bunga deposito 20%, undian 25%. PPh non-final berdasarkan peraturan presiden. Yang ketiga, dilihat dari waktu penyetoran, PPh final dari jumlah pajak yang dipotong, sedangkan PPh non-final mengutamakan suatu kewajiban. Selanjutnya yaitu jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang A, bunga deposito. Bunga deposito adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito pada bank tersebut. Bunga deposito bisa bervariasi tergantung pada kebijakan bank, jangka waktu deposito, dan besarnya dana yang didapatkan. Kemudian yang kedua, bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan tujuan meminjam uang dari investor. Bunga obligasi biasanya dihitung sebagai persentase dari nilai nominal obligasi dan dibayarkan setiap periode tertentu, misalnya setiap 6 bulan sekali. Hadiah undian adalah hadiah yang diberikan sebagai hasil dari suatu undian atau lotre. Hadiah-hadiah ini dapat berupa uang tunai, barang-barang seperti mobil, peralatan elektronik, atau bahkan liburan gratis. Kemudian yang terakhir, transaksi penjualan saham. Transaksi penjualan saham adalah proses jual beli saham yang dilakukan di pasar saham. Dalam transaksi ini, pemilik saham menjual saham yang dimilikinya kepada pihak lain yang ingin membeli saham tersebut. Yang selanjutnya yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa. Lalu ada objek pajak penghasilan final pada pasal 4 ayat 2. Yang pertama, persewaan tanah dan atau bangunan. Objek PPh final adalah sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, apartemen, dan lain-lain. Besarnya PPh final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa. Yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, dan lain-lain. Besarnya PPh final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto. Yang selanjutnya ada neto fiskal, penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik dari kegiatan usaha maupun bukan setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan.
Ada penghasilan neto fiskal dalam negeri. Yang pertama, peredaran usaha berjumlah 1.072.164.224. Harga pokok penjualan ada 795.336.330. Yang ketiga, ada biaya usaha lainnya berjumlah 190.362.759. Ada penghasilan neto dari usaha yang berjumlah 86.465.135. Penghasilan neto luar negeri kosong dikurangi penyesuaian fiskal positif kosong, penyesuaian fiskal negatif kosong, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto kosong, penghasilan neto fiskal berjumlah 86.465.135. Jumlah penghasilan neto komersial berjumlah 86.465.135. Pada tahun 2011, pendaftaran usaha peredaran usaha CV Mita Jaya Lestari sebesar 1.072.164.224 dan penghasilan neto fiskal berjumlah 86.465.135. Selanjutnya ada tata cara pelaporan PPh final. Yang pertama, buka laman pajak online http://djponline.pajak.co.id atau dan masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Klik login. Yang kedua, ada pilih menu e-filing. Yang ketiga, klik icon buat SPT. Yang keempat, isi data formulir. Yang kelima, sistem akan mendeteksi otomatis jika ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran itu untuk pengisian SPT. Yang keenam, ada isi form sesuai data Anda. Yang ketujuh, akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi bisa melalui email maupun nomor telepon. Yang kedelapan, masukkan kode verifikasi lalu klik tombol kirim SPT. Yang kesembilan, cek email Anda, akan terlampir bukti penerimaan elektronik atau BPE SPT tahun PPh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi dari kelompok 7. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.